FIFA itu bajingan, tahu nggak? Emang udah syarat FIFA UEFA itu tujuan cuma cari duit doang. Sebanyak mungkin pertandingan, nggak mikir kalau pemain itu bukan dari besi. Sampai Raisa aja, aduh, tolong dong lihat ini nih, ada trending topik Indonesia Twitter ya. Raisa kali kedua, kali kedua kalau sama yang tepat insya Allah indah ya. Welcome home ya, Cristiano. Saya dan Coach Justin ini bukan bincang bola biasa. Kita ya kayak di warung kopi aja lah ya. Iya dong. Ini apa maksudnya gini-gini? Harus lain dari yang lain. Kalau nggak terlalu textbook, terlalu standar, dan yang nonton juga capek. Kemarin ada yang nanya, emang Coach Justin itu pelatih? Iya, gue bilang pelatih anjing laut, tau nggak lo? Pelatih lumba-lumba. Lo pelatih lumba-lumba kan juga coach namanya. Coach juga namanya. Aduh, namanya mulutnya netizen. Gue dikatain Helmi nggak ngerti bola, iya gue mau nggak ngerti. Kalau ngerti gue ngapain gue nanya dia gitu. Jadi kita lucu-lucuan aja ya. Jangan sakit hati dong denger kita ngomong. Nggak boleh baper. Kalau di blog nggak usah protes, terima aja kalau di blog. Ya, makanya ya. Dia Arsenal, gue MU ya. Jadi kalau banyak ngomong MU ya memang wajar lah, orang fanpage paling banyak. Tapi kita objektif loh ya. Iya dong. Ini Arsenal, tapi dia juga lagi nggak suka Arsenal lah. Kan kalau kita ngomong di sini kan tujuan kita adalah mengedukasi. Betul, mengedukasi dengan cara kita sendiri. Dan terbukti, ya, gue sendiri nggak nyangka bahwa video kita itu laris keras ya. Ratusan ribu loh. Di luar my expectation, karena first video, second video, third video ternyata jauh di atas ekspektasi gue. Makasih, terima kasih. Makasih. Benar, artinya ya banyak yang menyukai program ini. Tetap kita tidak luput dari kesalahan. Kalau ada apa-apa silahkan komen, kasih kita masukan, apa yang kita bisa perbaiki akan kita perbaiki. Gue episode 1 dihina-hina Saidido aja nggak apa-apa kan, masalah gue biarin aja gitu. Jadi kalau banyak ngomong MU nggak juga, tapi MU memang tim yang fanpage-nya paling banyak, mau diapain, dan beritanya lagi. Ya memang MU is one of the biggest ya, tapi memang tidak tanpa celah. Oh iya, ya kan? Dan disitulah kita bahas kenapa MU contoh aja 4 tahun nggak dapat trofi. Memang, nah sekarang mereka memperkuatkan tahun ini pembelian luar biasa. Maka dari kita ada Ronaldo. Sampai Raisa aja, aduh, tolong dong lihat ini nih, ada trending topik Indonesia Twitter ya. Raisa kali kedua, kali kedua kalau sama yang tepat insya Allah indah ya. Welcome home ya, Cristiano. Sebenarnya gue pengen undang Raisa ke sini biar kita bisa diskusi tentang MU. Karena sebelumnya dia ketangkep pakai jersey Chelsea, bro. Oke. Iya. Itu karena di endorse kali ya. Mungkin. Kayaknya ini dia ada lagunya memang kali kedua. Kayak gue di endorse juga promoin Mason Mount. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Mau promosiin apa aja gue boleh, asal jangan City itu aja lah. Ntar ada yang marah. Peternak sapi marah. Biarin aja Pak Saidido gitu. Bro, tapi belum tentu ya pemain yang bermain kedua kali untuk sebuah klub itu bisa berhasil, belum tentu juga ya, bro. Belum tentu, apalagi ini di usia yang sangat ini ada dua sisi ya. Usianya sudah sangat rentan cedera. Satu ya. Tapi kita juga harus mengakui bahwa hanya ada 2 pemain top level dunia, level galaxy, yaitu Messi dan Ronaldo. Jadi kalau seorang Selatan aja yang bagus juga bisa sampai 40 tahun ya. Harusnya kalau mereka dimanfaatkan dengan benar, dalam arti nggak usah bantu defense, nggak usah dribbling yang nggak jelas, diberikan free roll lah kasarnya, harusnya mereka bisa tetap memberikan kontribusi. Dan terbukti kemarin nonton nggak Portugal lawan Irlandia? 2 gol di menit-menit akhir ya. Ronaldo gila loh. Harusnya itu kalah, tapi berkat inilah kembali lagi. It doesn't matter lu umur berapa, itu kan walaupun penalti nggak masuk ya. Ya, walaupun penalti nggak masuk, tapi still dia bisa membuktikan kualitasnya. Dan di Piala Eropa Ronaldo one of the top scorer dong. Portugal itu terlalu tergantung sama Ronaldo. Kalau nggak ada, bahkan Bruno Fernandes selalu nggak kelihatan loh kalau Ronaldo main. Ini yang untuk gue jadi pertanyaan. Sebagai pengamat sepak bola, gue mau lihat bagaimana nanti Bruno Fernandes di MU bermain dengan Ronaldo. Dan siapa yang akan pengambil penalti? Nah, juga. Di MU. Dan free kick. Ya. Dulu kan itu jatahnya Fernandes nih, bro. Iya, betul. Dan feeling gue ya,
kasih ke Ronaldo. Iyalah. Karena senior, ya bos. emang seniornya dan sudah terbukti. Gue bilang kalau Bruno Fernandes profesional, dia play untuk tim, bermain untuk atau sebagai asistennya Ronaldo. Kontribusinya tetap akan besar untuk MU. Betul. Itu yang dicari kan. Kontribusi semua pemain hebat. Dan Bruno itu asisnya juga banyak juga, bro. Oh, banyak banget. Ya. Justru karena Bruno, MU bisa ranking 2, ranking 3. Ini orang pemain gila, ini visinya gila, akurasi passingnya yang orang tidak nyangka dia bisa melihat. Cuman nggak selalu konsisten. Kita lihat 2 match terakhir, nggak konsisten juga sehingga lawan Southampton kehilangan 2 poin, kemarin beruntung menang 1 lawan gol. Leeds sih gila 3 gol ya. Terlalu tergantung oleh Bruno. Ini yang selalu gue kritik dari MU. Ini kan tugas pelatih dong. Iya. Sekarang dia out of form, asumsi ada cedera. What would you do? Ya. Ya dong. Berat. Harus ganti strategi. Ya termasuk kalau Maguire cedera juga dan terbukti ya kemarin. Maguire, betul. Makanya kita orang bilang oh ya dengan ekspektasi fans MU itu pasti meningkat. Which is gue paham dengan 3 pemain yang berkualitas masuk dan lain. Ya. Tapi sepak bola ini kita juga tahu, apalagi di Liga Inggris banyak sekali kejutan. Dan ini bukan matematika, dikumpulin 11 Ronaldo bisa jadi juara dunia. Nggak gitu ceritanya, ya kan? Oke. Baik, daripada ngomongnya MU kebanyakan, kita ngomong, ya selamat untuk Liga Indonesia udah jalan ya. Semoga jalan, nggak ada persoalan-persoalan. Mari kita disiplin ya. Kalau disuruh nonton di rumah aja. Ya, jadi ini adalah untuk dalam rangka kontrol COVID ya. Jadi kita nonton di rumah aja. Saya berharap teman-teman media gitu bisa menayangkan ya banyak game ya sehingga penonton cukup di rumah aja, tidak harus ke stadion. Setuju ya, Bro? Ya, setuju banget ya. Karena kita tahu bahwa budaya Indonesia ini sangat gila bola. Betul. Oke. Maka dari itu fans MU luar biasa banyaknya, fans Juve, fans Milan, fans Liverpool, Chelsea banyak sekali. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau kita bicara sepak bola Indonesia, seluruh area di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terlibat karena mereka melibatkan emosional dengan klub setempatnya. Jadi bukan juara atau tidak, tapi semua klub punya fans base masing-masing. Dan ini harus diberi kesempatan untuk lebih berkembang. Tapi gue juga setuju bahwa prioritas number 1 adalah keselamatan dulu. Dengan prokes yang benar. Nah, ini sudah diberi kesempatan kepada pemerintah. Sekarang tergantung pelaku bola. Bisa nggak menjalankan ini pada saat menerima kepercayaan, menerima bahwa sikonya memang seperti ini. Kalau 3 match sudah diberikan kan, kalau semua berjalan oke, semoga kedepannya juga lebih banyak. Mari kita jaga sama-sama. Jadi bukan gua dengan coach anti timnas, gua aja pakai baju timnas nih, lu lihat tuh ya. Gua nggak anti timnas, cuman gimana ya? Ya kita berharap kompetisinya reguler dulu lah ya. Jadi beritanya, pertandingannya bisa kita analisa dengan baik dan muncul bintang-bintang. Ya kalau kompetisinya jadi atau tidak aja on off, gimana bisa kita mendapatkan? Kan karena kebintangan itu kan ada di lapangan ya, Bro. Ya karena dari praktis ya, dari latihan kita bisa menjadi hebat. Tapi kalau nggak latihan gimana mau jadi hebat? Dan ranking kita kan sudah cukup terpuruk. Sekarang udah saatnya unjuk gigi dengan mulainya liga. Kita punya pelatih dari Korea, PSSI sangat mendukung dari infrastruktur, try out kemana-mana, nggak ada masalah. Sekarang tinggal liganya harus berjalan. Ya, mau nggak mau. Baik, ada peristiwa luar biasa ya minggu-minggu lalu, yaitu drawing UCL sudah dilakukan. Saya akan minta Coach Justin ya, pelatih lumba-lumba ini untuk membahas grup demi grup ya. Tolong kita lihat, keluarkan grup A. Wow, Bro, Man City, Paris Saint-Germain, Leipzig dan klub. Ya, sebelum gue bahas itu, gue lihat kali ini tidak ada grup benar-benar neraka. Gitu ya. Cukup merata dalam arti. Tapi grup B loh, Bro. Ntar gue jelaskan. Kita ke grup A. Ya. Kalau 2 klub besar ketemu dalam satu grup, artinya nextnya mereka tidak akan ketemu lagi. Ya. Jadi kemungkinan besar grup-grup ini, dengan segala respek untuk Leipzig dan juga klub Brugge, mereka memiliki kualitas murni
di bawah kedua tim itu. Man City Paris jelas lah. Ya, jadi harusnya main satu kaki pun lolos. Nah sekarang pertanyaan kan siapa yang menjadi ketiga? Gue nonton berapa kali klub Brugge, pemain Noah Lang itu the best player di klub Brugge, mantan Ajax yang dibuang oleh Ajax dan di timnas juga nggak dilirik. Liga Belgia itu ranking 13 kalau nggak salah. Jadi I don't give any chance untuk klub Brugge. Jadi di situ kalian. Nah sekarang tergantung 1-2 siapa nih, karena penting buat next berikutnya kan. City atau PSG, ya sorry itu gue lebih percaya PSG karena mereka sudah kompak, sudah lama pemainnya itu aja dengan sistem yang sudah berjalan 4 tahun terakhir 3 kali juara. PSG kan baru dibeli, baru dibeli bintang-bintang. Kemarin gue baca interview. Man City lebih favorit. Iya, lebih favorit. Kemarin gue baca interview dengan Wijnaldum. Dia bilang memang kita butuh waktu karena pemain bintang bermain dengan sistem yang berbeda. Bahkan saya pun harus adaptasi lagi. Dia bilang begitu. Dan ini mungkin momentum bisa dimanfaatkan oleh City untuk minimal juara grup dulu. Kita lihat grup B. Ini orang bilang grup neraka. Atletico Madrid, Liverpool, Porto, dan AC Milan. Kalau gue bilang nggak grup neraka ya. Kalau gue bilang ini antara Atletico, Liverpool rank 1 dan Porto atau AC Milan. Porto itu sudah dikenal tim alot. Ya, nggak gampang dikalahin. Nggak gampang. Tiap tahun selalu jual pemain, tapi selalu alot. Dalam arti mereka punya defense bagus dan terbukti mereka geser Juve kalau nggak salah tahun lalu ya. Artinya AC Milan harus bisa meramu atau memiliki strategi untuk mengalahkan Porto, dan gue tidak lihat itu. Porto di kandang Milan pasti bertahan, 1.000.000% bertahan. Nah kalau kita melihat kualitasnya Milan punya siapa sih yang punya pemain yang punya nilai tambah? Nggak ada. Selatan pun tidak. Bukannya kemarin cukup bagus tuh bro? Bagus as a team, bagus as a team di Serie A. Tapi gue juga ada prediksi mereka berapa bulan di rank 1 kan. Gue bilang AC Milan akan turun dan beneran turun. Nah, karena mereka tidak punya not even a leader bahkan. Hanya bermain very attractive loh. Bermain sangat menarik untuk dilihat, but lack of individual quality itu yang Frank Kessie ya good mungkin tapi bukan top. Nah, itulah yang menurut gue membuat Milan bahkan gue sempet taruhan kecil-kecil aja. Gue bilang Milan rank 4. Gitu ya? Porto 3, Liverpool 1, ATM 2. Apalagi Donnarumma udah nggak ada juga ya? Apalagi Donnarumma nggak ada juga. Kita lihat grup C. Sporting, ini Sporting apa nih? Sporting Lisboa. Ya. Sporting Lisbon ya dulu ya. Dortmund, Ajax dan Besiktas klub Turki ya. Ini berat karena gue lihat ada Sporting, Dortmund, Ajax yang memiliki kesempatan equal. Semua orang memfavoritkan Dortmund. Dortmund pasti. Ya, Dortmund. Erling Haaland. Ya, Erling Haaland. Cuman kita juga tahu bahwa Dortmund ini prestasi nggak konsisten juga. Pelatihnya dipecat, Favre dipecat, ganti pelatih baru, ya belum dapat. Oke lah, cuman masih belum maksimal karena dengan pelatih baru Rose dari Gladbach pindah ke Dortmund. Gue melihat dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin dalam 1-2 bulan bisa, tapi sementara Ajax awalnya ini agak jelek nih. Di Liga Belanda awalnya agak jelek ya. Tapi pelan-pelan mereka Ajax still Ajax. Ujung-ujungnya mereka play very attractive football. Sporting juara Liga di Portugal. Jujur gue nggak bisa menilai. Tapi kembali lagi kayak Porto, Sporting, Porto, Benfica, 3 tim yang selalu mempersulit tim besar. Maka dari itu grup ini gue bilang susah. Walaupun feeling gue sih Dortmund yang lolos. Rank 2 itu antara Ajax dan Sporting. Oh iya? Besiktas gue nggak begitu anggap. Oke, kita lihat grup D. Grup D ada Inter ya. Tolong dibuka. Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk ya, dan Sheriff ini klub dari Moldova. Kalau Sheriff ya sehebat-hebatnya Moldova tetap Moldova, oke? Sheriff kita coret. Shakhtar
Shakhtar ini lumayan bisa mempersulit, tapi ya at the end of the day pengalaman yang bermain, apalagi Inter sudah menjadi juara walaupun kehilangan Lukaku, Eriksen dan Hakimi. Tadi mereka mendatangkan Dumfries dan beberapa pemain lagi. Saya rasa tetap Inter. Kemarin di match pertama gue nonton Inter, ya they play nggak jauh beda dengan Inter atau Real nomor 1, bro? Tetap Real Madrid. Tetap Real. Ya. Dengan pengalaman ya. Apalagi pemain senior kan masih bermain. These players, pemain senior ini mungkin mereka agak terseok-seok di liga atau apa. Once mereka baru bermain di bawah tekanan, they will show it. Mereka akan menunjukkan. Benzema masih lawan Shakhtar tahun lalu itu grupnya sama ya, hanya Sheriff diganti Mönchengladbach. 3 itu sama. Inter tidak lolos, Madrid Shakhtar. Madrid 2 kali lawan Shakhtar, kalah. Tapi tetap aja lolos. Nah, Inter kan yang nggak lolos. Gladbach rank 3 musim lalu. Nah, ini yang harus diambil pelajaran oleh Inter, bahwa Shakhtar ini mainnya benar-benar parkir bis. Sama Sheriff akan parkir bis, nggak gampang. Tapi seharusnya dengan kualitas Inter harusnya mereka nggak bikin the same mistake like last year. Kita lihat grup E. Buka tolong grup E. Ini dia grup E ini, ada Bayern Munchen, ada Barcelona, Benfica dan Dinamo Kiev. Ya, Benfica ini beruntung lolos karena mereka bermain di pre-qualification lawan PSV. Di Benfica menang 2-1, di PSV 0-0. Kartu merah itu digempur habis-habisan sama PSV. Jadi dan kipernya lagi bagus, akhirnya mereka yang lolos. Nah, kalau harus ketemu Munchen sama Barcelona, apalagi Barcelona kalau seandainya kemungkinan Coutinho akan balik, sekarang ada Luuk de Jong, Ansu Fati kemungkinan balik, Agüero belum balik, Dembele mungkin belum balik. Tapi menjelang sampai Desember itu akan semua balik berat. Jadi yang lolos tetap Munchen dan Barca. Nah, ketiga itu Benfica, ya feeling gue sih tetap Benfica bisa rank 3 ya. Kita lihat grup F. Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Ini orang bilang Man United enak banget nih. Jangan-jangan Man United punya orang dalam nih, bro. Justru bro. Kenapa? Kalau orang bilang kelihatannya gampang, ada faktor cenderung meremehkan. Ya kan? Kita tahu tahun lalu MU menang lawan PSG away, menang lawan home lawan Leipzig, tapi nggak lolos. Iya kan? Kenapa? Karena kalah lawan FC Kebab, Basaksehir. Nah, di situ pun MU harus belajar, tapi dengan kualitas sekarang harusnya sih juara grup. Tapi ada Villarreal sih. Ya, Villarreal oke. Villarreal kan menangnya lah adu penalti juga. Gue sih emang orang bilang Emery itu jagoan di UEL tapi tidak di Champions League. MU pasti lolos untuk gue. Nah, sekarang antara Villarreal sama Atalanta. Atalanta dari sisi permainan bagus, cuman kualitas pemainnya itu kurang banget. Tetap Villarreal lah ya. 50-50 lah untuk gue. Grup G ada Lille, Sevilla, Salzburg dan Wolfsburg. Nah, ini yang gue bilang tadi, grup lawak. Kalau nggak ada grup neraka, yang ada grup lawak. Ya ini grup Lille. Lille ini kehilangan banyak pemain, bahkan kehilangan pelatihnya. Ini kan juara Prancis kan? Juara Prancis, sekarang baru 2 kali seri kalau nggak salah dan sekali menang. Mereka berada di rank 10. Sevilla is Sevilla, untuk gue favorit untuk jadi grup karena mereka punya mereka udah berapa kali juara UEL dan pemainnya cukup bagus. Salzburg ya, tim dari Red Bull ini kan punya filosofi yang luar biasa, bisa menjadi kuda hitam. Wolfsburg sekarang berada di papan atas di Bundesliga dengan Mark van Bommel sebagai pelatihnya. Strikernya si orang Belanda itu juga lupa gue namanya. Intinya Wolfsburg bisa mempersulit lah. Kuda hitam lah kita. Jadi ini grup yang paling tidak bisa diprediksi. Mungkin kalau gua harus tunjuk satu tim yang lolos, Sevilla. Itu Sevilla. Setuju. Grup terakhir, grup H. Chelsea, Juventus, Zenit dan Malmo. Ya, ini juga untuk gue sih udah jelas lah ya. Jelas ya. Coach, grup H, Chelsea, Juventus, Zenit Saint Petersburg dan Malmo Swedia. Ya. Chelsea pasti lolos dan Juve juga, murni karena pengalaman. Kita sepakat bahwa Rusia ini kan jelek banget timnasnya.
Nah, timnasnya asal pemainnya itu dari liga lokal, bukan bermain di luar. Dan liganya parah banget ya. Dan yang lolos juga hanya satu. Jadi ada dua tim yang ikut kualifikasi nggak lolos juga. Maka dari itu, walaupun mereka juara, ngelawan Juve sama Chelsea berat. Malmo ini tim sama kayak Sheriff lah, itu tim pelengkap lah. Walaupun mungkin mereka bisa mempersulit kalau bermain di kandang sendiri dengan main bertahan, ngincer counter attack, tapi secara overall 6 pertandingan yang tiap tim melakukan tetap Chelsea dan Juve. Coach, kalau menebak juara mungkin terlalu dini ya. Kalau 4 besar aja siapa Coach? Semifinal. Yang jadi masalah kan ntar bisa ketemu di perempat final. Tapi kalau semi aja dulu. Kalau gue bilang berdasarkan permainan murni permainan, untuk gue itu Chelsea tetap defending champion? Enggak. Chelsea ini sudah dapat anginnya awal-awal. Tapi secara permainan untuk gue is not good enough untuk masuk 4 besar. Untuk gue Man City, oke. Munchen. Siapa lagi? Gue lebih percaya dengan Liverpool. Oh ya? Ya. Man City, Liverpool, Munchen, satu lagi kalau harus gue tunjuk itu berdasarkan either Barcelona atau Real Madrid. Man U nggak ada sama sekali. Man U belum terbukti karena terlalu ada 2 pemain baru yang seharusnya on fire. Tapi Jadon Sancho dah. Plus Jadon Sancho. Tapi sama sekali belum terbukti bahwa akan tune in. Maka dari itu kalau you tanya gue sekarang, gue sebut itu. Mungkin setelah sebulan baru ketahuan. Bisa berubah lagi. Ya, karena kalau mereka main di liga, kalau seandainya on fire dengan Ronaldo dan Varane, sangat bisa MU jadi calon. Chelsea berat ya. Padahal kan the same coach, terus ada Lukaku. Berapa tim sih the same coach bisa menjuarakan Champions League 2 kali beruntun? Real Madrid. Lihat pemainnya Real Madrid kayak apa. Nah, Chelsea sekarang kalau gue bilang justru tantangan Tuchel itu sekarang, karena kan dia masuk di tengah jalan. Sekarang bisa nggak? Dan gue tidak yakin dengan kualitas mereka bisa konsisten terus. Apalagi bermain dengan 3-4-3. Untuk gue 3-4-3-nya Chelsea masih terlalu banyak celah. Tuchel itu ngingat dulu Di Matteo ya, yang di tengah jalan, toto bisa juara champion. Habis itu dipecat kan? Di liga hancur. Jadi bukan sebuah parameter untuk berprestasi. Kalau kita bicara Real Madridnya bisa 3 kali beruntun, lihat kualitas yang pemain kayak gimana. Apalagi kemarin lawan Liverpool aja berat ya. Iya, yang benar-benar dalam peaknya. That's why Chelsea untuk gue justru gue bilang kalau seandainya MU Ronaldo on fire, Varane on fire, Sancho on fire, gue lebih milih MU daripada Chelsea. Ya, apalagi kalau pelatihnya bukan itu ya. Oke, kita lihat ada satu fakta menarik. Ini adalah daftar dari juara-juara champion sepanjang-banyak UCL. Tolong dibuka. Ini dia menarik nih. Coach Real Madrid 13 kali, AC Milan 7 kali, Bayern Munchen 6 kali. Dan kita lihat adalah daftar dari juara-juara UCL yang berasal dari Liga Inggris. Liverpool 6 kali, Manchester United 3 kali, Chelsea 2 kali, Nottingham Forest bro, Nottingham 2 kali. Forest yang sekarang main di Champions Division Divisi 2. MU ini udah 2 kali masuk final, kalah lawan Barca loh. Jadi masuk final sering, tapi 3 kali harusnya bisa lebih ya. Liverpool, Liverpool juga terakhir baru-baru aja 2 tahun yang lalu kan. Kalau Liverpool tidak seperti 2 tahun yang lalu, nggak ada cedera, depannya on fire, bisa banget. Yang jadi masalah kan benchnya terlalu lemah. Kalau ada yang cedera ini selesai. Tahun ini nggak menambah pemain sama sekali ya. Itulah. Kita berharap mungkin pelitnya minta ampun ownernya itu. Yahudi satu itu ya. Kita lihat daftar tadi bro, nggak ada Manchester City ya bro. Dan ini lihat nih, juara dari sepanjang masa bro. Lo bacain aja, ada Real, ada Benfica, ada Milan, ada Inter. Itu Real Madrid berkuasanya tahun 50-an tuh. Gila. 5 kali beruntun. Ada Celtic ya, ada Feyenoord, Ajax ya. Ada bacaan Nottingham tadi udah kita lihat,
Aston Villa pernah juara. Hamburg zaman Kevin Keegan ya. Ada Steaua Bucharest. Ini George Hagi kali bro ya, zaman itu ya. Ada Porto. Iya kayaknya zaman. Ada Red Stad Belgrade. Gue bacain dulu ya. Ada Borussia Dortmund pernah juara. Kemudian ada siapa lagi tuh? Porto pernah juara. Itu zamannya si Mourinho tuh ya. Kemudian ada lihat bro, tidak ada satu pun nih. Saya cuma sengaja buat nih bro. Tidak ada satu pun klub bro, ya, termasuk di Liga Inggris yang pernah jadi juara UCL yang namanya belakangnya ada City. Nggak ada. Belum ada. Belum ada sampai sekarang. Iya. Ya, jadi sorry ya Pak Saididu, ya Tommy F. Awoy gitu ya. Nggak ada bro. Ya. Belum ada tradisi klub dengan nama belakangnya ada City itu menjadi juara UCL. Cuman kalau kita melihat 10 tahun terakhir atau 11 tahun terakhir lah, itu Spanyol yang mendominasi ya. Ya. Benar-benar Spanyol mendominasi. Barca Real. Bahkan Italia terakhir ya 11 tahun yang lalu. Tapi habis itu 3 kali ini, bahkan 3 tahun terakhir 2 kali Inggris, dan Inggris kan liganya nomor 1 sekarang. Yang gila itu 2018-2019 semifinalnya adalah 4 tim Inggris bro. Ya betul. Ya, dan tahun lalu itu adalah 3 tim Inggris, betul ya? Ya betul. Memang Inggris sekarang mendominasi berapa tahun ke depan. Ya. Tapi dengan adanya Brexit, di mana pemain luar sudah dibatasi, feeling gue 5-7 tahun ke depan akan menurun. Kalau ngelihat sekarang Pak, dengan apa komersial ya, pemasukan, ya, jadi kemampuan pemain-pemain apa liga-liga apa tim-tim Inggris untuk membeli pemain memang tetap ke Inggris. Lihat sekarang seluruh pemain-pemain apa di Inggris semua. Kalau soal itu gue setuju, dan kalau soal komersial itu akan berapa tahun ke depan kan seperti itu. Cuman yang jadi masalah kan masalah Brexit ini. Dulu Inggris masih bisa beli pemain 15-16 dari Ajax dan lain-lain, dan mereka lakukan itu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang umur 18 tahun ke atas mereka sudah dianggap sebagai non-Inggris. Dan non-Inggris kan ada kuotanya. That's why kenapa pemain home ground Inggris mahal sekali. Padahal kualitasnya biasa-biasa aja. Makanya gue prediksi mungkin 10 tahun ke depan, 8-10 tahun ke depan menurun. Sampai Declan Rice, dia protes, dia dihargai. Kevin Phillips 100 juta, udah gila. Declan Rice, dia bilang, harga gue tuh gak 100. Iya, nggak make sense sama sekali. Karena buying powernya tim Inggris tuh gede banget ya. Dan mereka ada kuota kan, harus minimal 8 pemain Inggris. Home ground. Ya, itu harus dipenuhi. Sekarang tim-tim Inggris yang banyak home groundnya barangkali MU. Ya, terus Arsenal juga cukup banyak. Ya, Manchester City juga cukup banyak ya. City justru nggak banyak, rata-rata luar. Sterling, Grealish ya. Yang mungkin pelapisnya itu Inggris semua, tapi yang intinya nggak banyak City. Liverpool juga nggak begitu banyak. MU yang banyak. Ya. MU sama Arsenal. Ya. Arsenal tapi zaman Arsene Wenger, lo tau nggak? Gue bilang apa? Gue pernah nge-MC sini, yang datang orang Inggris semua. Ya. Terus ada orang mirip Arsene Wenger. Gue bilang Arsenal itu sebenarnya bukan tim Inggris, itu adalah tim Prancis yang bermain di Liga Inggris. Zamannya Arsene Wenger kan hampir semua mainnya Prancis ya. Betul. Ya, cuman ada masa-masanya juga Prancisnya bapuk semua yang diambil. Kayak Flamini gitu, ampunan dah. Main apa? Iya, tapi ya sudahlah, itu udah lewat masa itu. Oke, viewers, kita punya interview dengan Ronaldo. Ya, kita tolong mainkan dulu. Cristiano, how does it feel to be able to call yourself a United player again? Well, as you know, I had a fantastic history with this amazing club. I was there with 18 years old, and of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad, and I'm looking forward to start my first game. Oke. Ronaldo tuh sampai bikin hotel ya di Manchester. Dan ternyata dia punya hotel. Gue tahu punya hotel di Lisbon. Ya, dia udah punya 6 Manchester hotel. Gue nggak tahu. Udah punya 6 hotel. Sekarang dia bikin hotel ke-7-nya di Manchester, bro. Oke. Ya, jadi dia duitnya banyak, ya wajar lah bikin 100 hotel juga bisa. Gaji berapa itu? 50-60 jutaan, belum komersial income-nya yang lain. Iya. Makanya itu gue nggak heran sih. Cuman gue mau agak kritik sedikit. Gue percaya bahwa dia happy ke MU. Iya. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau seandainya Pep mau ambil dia ke City,
Karena dia sudah give his yes word untuk City. Ini kan karena City pull off. City yang mundur. Makanya pada saat City tahu MU masuk, mereka mundur karena MU berani membayar. Tapi dia sudah mengiyakan. Kalau seandainya dari awal semua berjalan, dia akan main di City. Kenapa City nggak mau ngambil Ronaldo? Minimal kan bisa memenangkan war melawan MU. Bukan. Pep tidak pernah mau tergantung oleh pemain. Oleh satu pemain. Satu pemain. Dan dia minta, dia demand ya untuk jadi starter. Every game. Every game. Dan itu Pep bilang no. Pep nggak mau. Bukan masalah dan gajinya diturunkan dari 31 ke 17, sementara MU bayar 20-an lebih, dan mereka nggak mau bayar transfer fee. Karena waktu itu kan hanya City yang ngebid. MU enggak. Pada saat udah genting, pada saat MU melihat, waduh ini kayaknya jadi ke City. Mereka nggak terima itu, barulah pasukan geruduknya MU bergerak, termasuk Ferguson. Opa. Ya, di situ City lihat, ya udah kalau nggak ada kesepakatan dengan Jorge Mendes, mereka mundur, MU masuk. Tapi gue percaya bahwa dia dalam hatinya secara emosional lebih seneng ke MU, itu make sense. Cuman dia juga seorang profesional. Kalau klub kecintaannya nggak melakukan bid, ya kalau perlu ke rival. Tapi dia pernah bikin statement, kan dipertanyakan hal yang sama. Dia bilang no, it's not only about money because percaya. Ya dia udah cukup duitnya kok buat apa, dan dia bilang it's about passion. Ya dalam 1-2 tahun terakhir mending dia untuk passionnya itu make sense untuk gue make sense. Makanya kalau dia bilang gue happy bisa kembali lagi klub yang membuat yang menyambut dia yang di mana awal karir dia menjadi pemain sampai dia bisa menjadi besar seperti ini, asal usulnya kan nggak boleh dilupakan. Dan itu gue percaya dia sincere ngomongnya dari dalam hati. Dia waktu berpisah dengan Juventus, dia menulis kata-kata perpisahan yang sangat simpatik ya. Sementara penggemar Juventus menaikkan tulisan Who needs Ronaldo? Enggak lah. Every team emosional every team needs Ronaldo. Gue bukan fans Ronaldo. Dia main di MU, gue suka Arsenal. Dia main di Madrid, gue suka Barca. Gue sama sekali bukan fans, tapi gue harus harus objektif bahwa semua tim pada saat ini kalau Ronaldo main pasti diterima. Kalau mereka sanggup bayar, kasarnya begitulah. Di usia 36, dan dia juga tahu dia udah bukan 30 atau 28 lagi yang bisa ngejar bola ke belakang. Dia nggak bisa dribbling, dan dia tidak lakukan itu. Sekarang dia murni jadi finisher, dan terbukti juga walaupun Juve di hari terakhir bisa masuk 4 besar, tapi dia sudah membuktikan kontribusinya luar biasa, dan itu tidak bisa dipungkiri. Semua fans harus mengakui itu, termasuk gue. Maka dari itu gue pengen lihat aja sebisa apa Ole memanfaatkan Ronaldo dengan Varane di belakang. Kalau seandainya ini sesuai dengan harapan berjalannya, dengan dia bisa memanfaatkan kualitasnya, ya kembali lagi ke topik sebelumnya, MU layak masuk 4 besar Champions League. Cuma kita juga sepakat, kita ragukan kapasitas Ole. Kalau Ole sama tidak ada CDM di MU yang mapan ya bro. Kemarin McTominay, begitu McTominay cedera, kemudian Matic udah makin tua. Ngandelin Fred tahu sendiri. Seperti Kips on the Cob, ayam tanpa kepala. Headless chicken. Nah itu Fred. Tapi gue sering dibully loh sama fans MU, katanya Fred main bagus, keluar statistik. Aduh, singkirkan statistik. Lu lihat aja dia, cara mainnya, visinya, ball tekniknya, ball touchnya, akurasi passingnya, bukan level MU. Kalau dia main di Aston Villa mungkin kelihatan hebat, tapi dia bukan pemain yang bisa ngangkat MU ke next level. Sementara sebagai DM itu kan perannya penting sekali, menahan serangan, serangan lawan dan membantu serangan teman. Gitu. Oke bro, kemarin ada satu momen lagi adalah penutupan hari transfer. Orang berharap akan terjadi transfer plot twist yang wah gitu.
Ternyata enggak juga ya. Paling yang siapa Coach Justin mencatat transfer yang agak-agak signifikan. Yang agak signifikan mungkin pindahnya Griezmann ya. Ya, Antoine Griezmann ya. Ya, dia mau pindah karena dia tidak mau potong gajinya, which is 40 juta. Sementara teman-teman lainnya, Pique, Alba, Busquets sudah turunkan gajinya demi bisa mendaftarkan Agüero yang sekarang lagi cedera. Dia bahkan Pjanic yang gajinya juga tinggi sudah diturunkan juga. Griezmann menolak itu, maka dari itu dia pindah ke ATM. Itu hak dia, oke? Ini kali kedua juga ya? Ya, dan apa namanya? Kalau seandainya ini win-win solution, karena gue tidak melihat dengan nilai 120 dengan gaji 40 juta setahun, ini pemain memberikan kontribusi besar untuk Barca. Gue tidak lihat itu, bahkan gampang di-replace. Tapi untuk gue, yang benar-benar menjadi plot twist yang benar mengagetkan itu PSG tidak melepas Mbappe. Madrid sudah meningkat 180 juta. 180 pounds. 200 euro. 200 juta udah dinaikin. Padahal sebelumnya Leonardo sudah bilang pada saat Madrid memberikan penawaran 160, dia bilang, "Oh, itu jauh dari keinginan kita. Keinginan kita 200." Pada saat dia naikkan 200, dia bilang keinginan kita 215. Atau 220 seharga Neymar, kan udah gila. Yang jadi, kalau gue lihat ini sebuah pelecehan dari pemilik PSG Nasser, membuktikan kepada sepak bola dunia bahwa gue punya duit, suka-suka gue mau ngapain. Dia lupa memang dia dapat beberapa pemain gratis, tapi pemain gratis ini gajinya itu kalau nggak salah 2 jutaan sebulan. Oke, yang juga masuk di financial fair play. 2 juta kali. Sorry, 2 juta seminggu. 2 juta seminggu. Karena Messi aja udah 31. Gajinya. 2 juta seminggu, dan itu kan masuk ke financial fair play. Dia tidak mau jual. Kita percayalah bahwa 200 juta itu nothing buat pemilik Qatar ini. Oke? Tapi kan butuh hitam di atas putih bahwa Anda sudah mengeluarkan, Anda harus ada pemasukan. Pemasukan kan dari jual pemain. Ini bisa dapat masukan 200 juta loh. Di samping 200 juta menghemat gajinya Mbappe. Tidak dia lakukan. Mbappe itu tinggal berapa tahun sih? Tahun depan udah selesai. Jadi Januari dia boleh melakukan negosiasi dengan any club. Any club. Pre-season istilahnya ya. Pre-season kontrak udah boleh ya? Udah boleh. Januari dia nego, let's say dia seandainya dia tetap mau ke Madrid atau klub yang mau bayar dia, tinggal tanda tangan kontrak sama cabut. Kan ini sebuah arogansi yang menunjukkan gue nggak butuh 200 juta, padahal 200 juta dengan duit gue lebih hebat dari Real Madrid sekalipun. Iya, padahal 200 juta itu kan duit besar sekali di dunia sepak bola. Betul. Dan bisa hari gini di zaman pandemi di mana sepak bola income-nya sudah menurun semua. Dia menolak. Untuk gue sih ini pelecehan, ini menunjukkan sebuah arogansi dari si Nasser ini, seolah-olah dia paling hebat. Makanya gue bilang, gue mending MU yang juara Champions League daripada PSG. Setuju. PSG ini for me itu gini ya. Lu kalau seandainya kayak City lah. City itu kan punya Abu Dhabi. Duit negara juga. Nggak ada masalah. Tapi City minimal masih punya hitung-hitungan yang jelas. Dan perbedaan pembelian pemain City 5 tahun terakhir sama MU, gedean MU. Jadi MU pun punya hitung-hitungan karena kena financial fair play. City juga punya hitung-hitungan, masih make sense lah, ngerti nggak? Bukan kayak PSG yang semena-mena, we don't care dengan financial fair play karena gue wakil ketua atau gue termasuk board of director di UEFA. Jadi gue bisa melakukan semena-mena. Dia menunjuk, maka dari itu gue bilang ini pelecehan yang dilakukan oleh Nasser. Harus ada aturan tentang Harus ada aturan. Tapi kalau dia sendiri jadi board of director susah juga. Ini terlalu banyak konflik of interest terjadi di UEFA. Makanya gue selalu bilang gue pro ISL untuk melawan UEFA karena hanya mereka yang berani faktor uang yang bermain, bro. Iya, it's all about money lah. Berapa puluh orang udah masuk ke bui dari UEFA. Emang sekarang bersih semua. Ya kan, tinggal tunggu waktu aja. Ntar juga kena semua itu yang si Nasser dan kawan-kawan itu. Gue setuju. Oke. Terus ada transfer mana lagi yang menurut lo ini lumayan, walaupun kita berapa kemarin? Saul
Chelsea smart. Chelsea tahun ini beli 2, Saul dan Lukaku doang. Saul Neves ya. Saul Niguez ya. Nah, dia dari Atletico, dia bisa bermain menyerang maupun bertahan. Itu yang bisa mesti diambil oleh MU kemarin, ya berebut ya. Ya. Mereka berebut. Bukan berebut, MU menginformasikan. Tapi tidak ngebit. Belum ngebit. Feeling gue sih untuk pelapisnya Pogba. Iya. Jadi kalau dia cedera, Saul bisa main di situ. Untuk gue, benchnya Chelsea akan lebih komplit dengan hadirnya Saul. Dan Tuchel paham bahwa gue tidak bisa mengandalkan 11 pemain. Gue butuh 18-19 pemain. Ya. Nah, Saul adalah bagian yang kualitasnya sama tapi bisa setiap saat bermain. Cuman kembali lagi, gue nggak begitu strike dengan 3-4-3. Gue lihat dengan, apalagi mereka beli Lukaku dengan punya real striker, harusnya 4-2-3-1. Tapi kita lihat. Yang lucu juga akhirnya MU bisa menjual pemain. MU tuh kalau jualan pemain nggak ada yang mau beli, Pak. Dikerjain orang gitu kan. Orang nggak suka semua. MU tuh kalau beli pemain mahal, kemahalan. Kalau mau jual orang nggak mau ambil. Gue surprise sebenarnya. Daniel James dibeli 28, Bos. Tapi Dan James ini gue rasa win-win solution ya. Karena dengan begitu ketatnya kompetitor di sayap kanan, adanya Sancho dengan Greenwood lagi on fire. Dan dia harus sadar lah, pemain harus sadar bahwa gue kalah bersaing sama dua ini. Daripada gue stuck, mending gue pergi ke klub yang lebih rendah di mana dia bisa berkembang. Kalau seandainya dia bagus, mungkin 2, 3, 4 tahun lagi dia bisa dibeli oleh klub besar lagi. Jadi it's a good deal lah untuk MU maupun untuk James sendiri. Untuk James sendiri. Yang beli gue kaget tuh, mau membeli Daniel James dengan 28 juta ya, Bos. Ya, dia ke Leeds kan. Dan Leeds kan nggak jelas juga, bukan Dan James saja, banyak pemain yang nggak jelas. Orang bilang Bielsa bagus, mungkin dari sisi strategi bagus. Kelihatan lah, lawan MU kan kita lihat di tahun lalu 5-1, tahun ini 5-1 juga. Karena mainnya terlalu terbuka, terlalu berani. Dan dia nggak peduli mau menang atau kalah, yang penting kita main terus. Gue tuh berharap tuh kayu tua itu laku tuh, Bos. Phil Jones. Nggak mau pergi juga kayaknya. Dia mau ke championship klub di divisi 2 loh. Itu yang gue baca. Cuman gue, dan kalau dia nggak mau pergi pun nggak akan dipakai juga. Nggak mau pergi. Kecuali nggak mau nyerahin nomor 4 lagi kan. Kecuali 4 center back-nya cedera semua, baru dia dipakai. Oke, itulah apa bincang bola kita sore ini. Thank you, Coach. Jadi udah selesai. Selesai lah. Cepet amat. Udah lama. Udah lama ya? Udah berapa menit nih? 40 menit lebih dong. Oke. 40 menit loh, Bro. Iya, lo mau ngomong apa lagi? Dan minggu depan kita tinggal international friendly game ya. International game ya? Pra Piala Dunia, pra Piala ya. Ini untuk penutupan ya. Gue bilang FIFA itu bajingan, tahu nggak? Kenapa sih? Tahu kenapa? Dia itu bikin jadwal dalam 7 hari, negara main 3 kali. Kan udah gila. Siap-siap cedera. Siap-siap belum cedera, kualitas pemain hancur. Emang udah sarap FIFA UEFA itu tujuan cuma cari duit doang. Sebanyak mungkin pertandingan, nggak mikir kalau pemain itu bukan dari besi. Gue lihat jatuh udah sarap FIFA ini bener-bener. Makanya Oli nggak ngelepas Greenwood daripada cedera. Ya mending begitu. Tapi sudahlah, kita cuma bisa memaki-maki. Tapi gue bener kan. Lu setuju kan? Nggak make sense kan? Nggak make sense. Udah gitu langsung kompetisi reguler lagi. Langsung kompetisi, belum UEFA-nya masih ada, belum Nation League-nya. Udah gila UEFA sama FIFA itu. Jadi bro, setelah game ini bro, ketika yang 3 game antar negara ini, Eropa ini lu lihat aja nanti. Jadi setelah ini mungkin udah kebalik-balik lagi, Pak. Iya. Jangan kaget kalau banyak pemain yang cedera. Ya. Itu aja. Jangan kaget. My closing statement untuk hari ini. Jadi yang akan unggul adalah tim yang benchnya dalam banget. Ya. Dan itu akan tim papan atas. Pastilah. Kan lama-lama mereka doang yang survive. Iyalah. Atau negara-negara atas, negara-negara yang kuat. Jadi tim dengan kayak Manchester City, tim-tim Chelsea, kayak Chelsea, MU cukup dalam. Liverpool ya. Liverpool nggak dalam. Nggak dalam ya? Nggak dalam. Ini pemain bocah-bocah nggak jelas semua di bench. Cuman startingnya aja bagus mereka. Apalagi Van Dijk main lagi keren banget ya. Top ya. Oke, itulah apa jas saya kita. Kita jumpa lagi minggu depan.
Ya, kita berharap kita terus akan mendapatkan berita-berita menarik seputar bola ya. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, Coach. Thank you. Thanks for watching.